Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Novalinda Putri. Saya merupakan kader dari RW 15, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Margasari. Lebih tepatnya, saya merupakan kader Posyandu Marga Raharja 15B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai HIV/AIDS. Banyak sebagian orang atau kita mengetahui HIV/AIDS itu adalah salah satu virus yang berbahaya yang menularkan. Padahal hanya berhubungan sosial biasa saja, tapi berbahaya menularkan. Atau individu yang terkena virus HIV/AIDS itu harus selalu dihindarkan, harus selalu dijauhkan. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Jadi, mari kita kupas tuntas mengenai HIV/AIDS dengan tagline "Aku bangga, aku tahu HIV/AIDS". Apa sih HIV? HIV itu merupakan salah satu virus yang mengganggu sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS merupakan kumpulan gejala akibat dari kelemahan daya tahan tubuh. Mungkin sebagian orang di luar sana menganggap HIV/AIDS itu sama. Padahal HIV dan AIDS itu berbeda. AIDS merupakan stadium akhir atau tahap yang paling berat ketika terjadi infeksi dari virus HIV. Apabila infeksi dari virus HIV ini tidak segera ditangani atau tidak melakukan pengobatan, akan berakibat fatal dan disebut AIDS. Jadi HIV itu tahap awal dan AIDS itu yang tahap yang paling beratnya. HIV ringan, AIDS berat. Kemudian, apa sih yang perlu kita ketahui mengenai HIV/AIDS? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui mengenai HIV/AIDS. Yang pertama, apa sih gejala HIV/AIDS? Yang kedua, bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS? Dan yang ketiga, apakah ada pengobatan dari HIV/AIDS? Poin pertama membahas mengenai gejala HIV/AIDS. Gejala HIV/AIDS ini pada awal pertama, minggu pertama, tidak terasa apa-apa. Tapi infeksi yang terdapat di dalam tubuhnya akan semakin secara terus-menerus menyebar dan mengakibatkan sistem kekebalan tubuh kita itu menurun. Yang dimana apabila kita tidak tahu atau kita sudah tahu tapi kita merasa tidak apa-apa nih di badan kita tetap sehat-sehat aja, tidak perlulah pengobatan ke dokter. Di situ akan merasakan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti tuberkulosis, infeksi-infeksi yang akan terjadi di tubuh kita. Kemudian adanya kanker. Kankernya kanker apa sih? Kankernya itu kanker limfoma dan sarkoma Kaposi. Takut banget kan? Makanya kita tuh harus mengetahui HIV/AIDS itu gimana sih gitu. Ada nggak sih tahapan perubahan dari individu yang mengalami infeksi HIV/AIDS? Ternyata ada 4 fase di mana individu itu merasakan gejala-gejalanya. Pada fase pertama, kisaran 1-6 bulan itu tidak terasa apa-apa terhadap individu yang terkena virus HIV. Pada fase kedua, dalam rentan waktu yang sangat panjang, 2-10 tahun, itu mungkin tidak terasa apa-apa dan badannya terasa sehat-sehat saja. Tapi karena virusnya terus menyebar, akhirnya masuk ke fase 3, yang dimana itu sudah mulai terasa gejala-gejala yang parah, seperti demam secara terus-menerus, terasa diare, ruam-ruam di badannya, kemudian nyeri otot, terdapat juga nih pembengkakan kelenjar getah bening. Dan kemudian fase keempat dari tahapan ini adalah yang paling parah, yaitu AIDS, stadium akhir,
yang dimana ini mulai terjadi infeksi opportunistik, yaitu TBC dan infeksi menular seksual. Kemudian kita masuk ke poin kedua, bagaimana sih penularan HIV? Sebelum masuk itu, penyebabnya tuh ada 3, karena cairan kelamin, ASI, dan darah itu mengakibatkan bisa terkena HIV/AIDS. Lewat apa sih? Nah, ini penularannya. Yang pertama, lewat berhubungan seksual secara bebas yang tidak menggunakan kondom, yang berganti-ganti pasangan, yang berhubungannya oral, yang dimana mulutnya itu terdapat luka, sehingga cairan-cairan kelamin, yaitu sperma atau cairan dari vagina itu terkena terhadap luka dan mengakibatkan penularan HIV/AIDS. Penularan ini juga bisa terjadi karena transmisi dari ibu ke anak. Misalnya, ibunya sedang hamil, ketika hamil itu bisa menularkan kepada anak karena ibunya itu positif HIV/AIDS. Lalu ketika anaknya sudah lahir dan ketika ibunya menyusui anak itu lewat ASI ibu tersebut, sehingga anaknya itu bisa terkena HIV/AIDS. Kemudian berhubungan sesama jenis juga bisa terkena HIV/AIDS. Dan pelanggan seks atau waria. Penularan ini sangat berbahaya sehingga kita tuh harus menghindari hal-hal yang tidak baik. Kita harus selalu menjaga pola hidup kita secara sehat, menghindari hal-hal yang tidak baik. Terus gimana sih caranya atau apa sih hal yang bisa mengakibatkan penularan itu? Jarum suntik. Jarum suntik juga bisa mengakibatkan penularan HIV/AIDS. Jarum suntik yang seperti apa? Jarum suntik yang tidak steril. Jarum suntik yang tidak steril itu seperti ketika ada orang yang menggunakan narkoba yang disuntik dan dipakainya secara bergantian, itu mengakibatkan penularan HIV/AIDS karena mungkin dia merasa, wah asik nih kita ngedrugs gitu kan. Padahal tanpa disadari salah satu dari kumpulan itu mungkin ada yang HIV/AIDS sehingga tertularlah HIV/AIDS. Jadi itu sangat berbahaya. Kemudian hubungan sosial yang biasa itu bisa tertular HIV/AIDS tidak ya? Berhubungan sosialnya seperti berpelukan, tinggal di satu rumah yang sama, berjabat tangan, berenang, atau bahkan terkena gigitan hewan seperti nyamuk serangga. Sebetulnya hal-hal yang tadi itu tidak menularkan HIV/AIDS. Nah, kalau sudah begini atau sudah tahu nih kita positif HIV, apa sih pengobatan yang paling tepat? Ini kita masuk poin ketiga. Pengobatan seperti apa? Ternyata ada obat namanya antiretroviral atau ARV ini yang menghambat pertumbuhan dari virus HIV/AIDS. Kita juga harus melakukan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Kita harus menyebarluaskan bagaimana cara pencegahan HIV/AIDS. Ada A, B, C, D, E. A. Abstinence. Abstinen ini adalah absen terhadap berhubungan seksual secara bebas. B-nya itu merupakan be painful, artinya kita harus setia pada satu pasangan, jangan bergonta-ganti pasangan. C, kondom. Kondomnya kenapa gitu? Jadi misalnya kita berhubungan seksual bersama Oda, itu harus menggunakan kondom agar kita tidak terkena virus HIV/AIDS. D, drugs. Jangan menggunakan narkoba, apalagi yang menggunakan jarum suntik, karena berbahaya apabila suntikannya dipakai berganti-gantian. E, education. Edukasi dan informasi yang harus kita dapatkan dengan baik mengenai HIV/AIDS. Mari bersama-sama kita pahami mengenai HIV/AIDS. Mari jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.